Halo teman-teman, selamat datang di tutorial saya kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan modul inventory ya teman-teman. Dan pada tutorial kali ini kita akan membuat warehouse baru, terutama untuk simulasi transaksi berdasarkan shipment dari warehouse baru tersebut. Nah sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan skenarionya. Di sini PT Rosan merupakan perusahaan distributor yang akan membuat warehouse baru di daerah Bekasi dengan short name BKS. Untuk ketentuan shipment-nya yaitu incoming shipment ya, receive goods directly dengan satu step saja, sedangkan untuk outgoing shipment akan terdiri dari 3 step yaitu pack goods, send goods in output, and then deliver. Oke, selanjutnya PT Rosan akan melakukan pembelian barang kepada vendornya yaitu Deco Edic, yaitu kabinet with door sebanyak 10 buah melalui proses procure to pay sebagai bentuk incoming shipment. Setelah itu, PT Rosan akan menjual produk kabinet with door tersebut kepada Azure Interior sebanyak 5 buah melalui proses order to cash sebagai bentuk outgoing shipment. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan shipment-nya ya. Di sini shipment-nya ada incoming dan outgoing. Di sini untuk incoming karena hanya terdapat satu step, maka pengiriman produk akan dilakukan secara langsung kepada customer dan hanya akan terbentuk receipt. Sedangkan untuk outgoing terdapat 3 proses yaitu pick, pack, dan out. Untuk pick akan dilakukan pengambilan produk dari warehouse, sedangkan untuk pack adalah pengemasan produk oleh bagian warehouse, serta yang terakhir yaitu out atau juga dapat disebut sebagai ship, yaitu pengiriman produk kepada customer. Oke, mungkin itu aja terkait dengan teori serta skenarionya. Sekarang yuk kita mulai untuk tutorialnya. Oke, di sini pertama-tama jangan lupa untuk login melalui Odo lokal kalian dulu ya, teman-teman, atau Odo server on laptop kalian. Oke, jadi di sini jangan lupa untuk melakukan instalasi atau activate terhadap beberapa modul yang kita butuhkan. Mulai dari sales, kemudian purchase, dan inventory ya. Kemudian di sini kita akan menuju ke modul inventory terlebih dahulu. Tapi sebelum itu ya, jangan lupa untuk kita pergi ke settings. Nah, di sini pada bagian inventory ya, jangan lupa untuk mengaktifkan multi-step routes ya. Di sini teman-teman diaktifkan untuk multi-step routes-nya. Karena nanti kita akan melakukan 3 step pengiriman. Tidak hanya satu step saja, maka dilakukan multi-step routes. Oke, setelah itu jangan lupa untuk klik button save di sini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke modul inventory. Nah, kita akan pergi ke navigation bar, ke configuration, kemudian warehouse. Nah, warehouse ini ada di section warehouse management. Nah, di sini hanya ada default warehouse ya dari your company. Maka di sini kita akan membuat warehouse baru. Kita klik button create di sini. Nah, kemudian di sini kita buat untuk warehouse-nya ya. Namanya adalah Bekasi dengan short name-nya adalah BKS. Selanjutnya untuk incoming shipment-nya ya, ini sudah default-nya adalah yang satu step, sedangkan untuk outgoing shipment-nya kita pilih yang 3 step di sini untuk pack goods, send goods in output, and then deliver. Kemudian di sini kita save ya dengan icon cloud ini ya, kita save manually untuk pembuatan warehouse kita dengan nama Bekasi. Oke, di sini sudah tersimpan ya teman-teman. Kita dapat melihat juga di sini di warehouse sudah terbuat baru ya. Nah, di sini juga kita lihat di routes-nya. Di sini untuk pengirimannya ya itu dalam 3 step, sedangkan untuk penerimaan akan dilakukan dalam 1 step saja. Kemudian di sini kita dapat lihat juga di modul inventory di bagian reporting, kemudian di bagian stock. Nah, di sini bagian kiri ini kita dapat pilih Bekasi. Nah, di sini kita lihat untuk produk yang kita butuhkan tadi adalah cabinet with doors. Di sini kita lihat bahwa unit cost-nya masih 0 ya, teman-teman, bahwa belum ada. Karena kita masih baru membuatnya. Jadi di sini kita akan melakukan pembelian terlebih dahulu. Maka di sini kita akan pergi ke modul purchase ya, melalui home menu juga bisa. Di sini kita akan melakukan prosedur dari procure to pay untuk membeli produk. Ya, di sini kita klik button create untuk membuat RFQ. Di sini untuk vendornya kita masukkan Deco Edic. Kemudian di sini untuk deliver to-nya ya, jangan lupa diubah menjadi Bekasi Receipt. Nah, kemudian untuk add product kita masukkan cabinet with doors. Kemudian untuk quantity-nya jangan lupa diubah menjadi 10 karena kita butuh 10 untuk melakukan pembelian. Kemudian di sini sudah. Selanjutnya kita akan melakukan confirm order untuk nantinya menjadi purchase order ya, teman-teman. Oke, di sini kita lihat ya, teman-teman, bahwa RFQ kita sudah menjadi purchase order di sini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa receive-nya masih 0, maka di sini kita klik untuk receive-nya. Nah, di sini kita akan melakukan dan melihat di sini hanya ada satu dokumen, yaitu dokumen receipt ya teman-teman. Sebagaimana yang bisa kita lihat di sini bahwa hanya akan terbentuk satu dokumen karena tadi kita hanya melakukan satu step pada incoming shipment. Maka di sini hanya akan terbentuk satu dokumen saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita kembali. Nah, di sini kita klik saja untuk dan-nya yaitu 10. Yang mana kita sudah menerima semua produknya. Kemudian di sini kita klik untuk validate ya teman-teman. Nah,
Maka sampai sini ya kita sudah melakukan yang mana dari ready menjadi done, yang berarti kita sudah melakukan incoming shipment melalui satu tahapan yang mana hanya akan terbentuk langsung untuk receipt atau dokumennya yang terbentuk adalah BKS in 00001 ya teman-teman. Nah, itu untuk incoming shipment yang berada di procure to pay ya, di purchase saat ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk kembali ke modul inventory ya di sini di bagian stock, kemudian kita coba untuk refresh ya. Di sini kita lihat ya bahwa kita ke warehouse Bekasi dulu. Nah, di sini terdapat ya quantity on hand-nya sudah bertambah sesuai dengan pembelian kita sebelumnya ya, pada modul purchase tadi. Oke, kita sudah melakukan incoming shipment ya dan pembelian procure to pay. Kita juga sudah memiliki barang atau produk persediaan di warehouse kita, maka selanjutnya kita akan menjual produk tersebut ya. Di sini kita ke modul sales ya, bisa melalui home menu juga. Kemudian kita akan buat quotation di sini sesuai dengan prosedur dari order to cash ya, teman-teman. Nah, di sini untuk customer ya kita masukkan Azure interior ya sesuai dengan skenario yang telah disebutkan. Kemudian di sini kita masukkan untuk produknya ya, teman-teman. Produknya adalah cabinet with doors ya. Di sini kita masukkan kuantitinya 5 sesuai dengan skenario ya. Selanjutnya di sini kita ke order info ya. Di sini kita lihat ada delivery di section delivery, kemudian warehouse-nya your company kita ubah ya teman-teman menjadi Bekasi ya. Jadi dari warehouse-nya yang tadi kita beli ya di bagian procure to pay ada di warehouse Bekasi, maka saat kita jual kita juga akan melalui warehouse Bekasi tersebut ya. Oke, kemudian di sini kita sudah memasukkan order info juga, kemudian untuk order lines-nya, untuk produknya sudah ada juga ya teman-teman. Bisa dipastikan kembali untuk customer Azure Interior. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfirmasi ya, teman-teman. Oke, di sini sudah menjadi log yang mana kita tidak bisa melakukan edit lagi untuk dokumennya, yang mana sudah berbentuk self order di sini. Kemudian di sini kita lihat pada bagian delivery sudah menjadi 3 ya, teman-teman. Terdapat angka 3 di sini, bukan 1 seperti incoming shipment di bagian procure to pay sebelumnya. Ya, di sini kita bisa lihat juga. Nah, di sini 1 ya, teman-teman, hanya terbentuk 1 receipt karena hanya aja 1 tahapan yang kita lakukan. Sedangkan di sini di quotation terdapat 3 ya, teman-teman. Kita coba klik di sini. Nah, di sini terdapat untuk dokumennya ada pick, pack, dan out. Di sini yang dalam status ready ya, yaitu pick. Maka di sini akan terbentuk 3 ya, teman-teman. Kita juga bisa coba cek di bagian modul inventory ya. Kemudian di bagian overview. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat pick, pack, dan delivery order ya, teman-teman. Di sini untuk pick-nya, kita dapat melakukan proses itu, transaksinya dari modul inventory ataupun langsung di sini ya. Agar lebih mudah kita langsung saja di modul sales. Nah, di sini kita klik ya. Ini untuk yang pertama yaitu pick ya. Kita coba untuk validate di sini. Nah, kemudian untuk immediate transfer kita apply ya. Selanjutnya untuk di sini kan sudah menjadi done ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pack ya. Di sini kita ke pack ya. Kita pakai tanda ini saja agar lebih mudah. Kemudian di sini pack ya. Di sini kita validate juga. Di sini kita klik apply. Ini tahapan yang kedua yaitu pack ya, teman-teman, yang mana terjadi pengemasan pada warehouse. Di sini kan sebelumnya terjadi pick yaitu pengambilan barang, kemudian di sini terjadi pengemasan ya. Selanjutnya yang terakhir di sini untuk out ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan validasi untuk tahap yang terakhir yaitu tahap out, kemudian kita klik apply. Kemudian di sini kita klik confirm saja untuk SMS text message-nya untuk mendapatkan validasi informasi. Oke, di sini kita lihat ya teman-teman bahwa di out ini dari yang already menjadi done ya teman-teman. Kemudian di sini juga kita cek lagi untuk yang pack di sini jadi done, kemudian di pick jadi done juga. Ya, di sini kita lihat juga bahwa kita sudah berhasil melakukan pengiriman ya teman-teman, yang mana ketiganya sudah dalam kondisi done. Kita bisa lihat juga di sini di inventory overview ya, awalnya ada di pick, kemudian jika kita refresh. Nah, di sini juga di pick-nya ada 0 proses ya. Kemudian di sini kita sudah membuat berarti untuk melakukan incoming shipment ya melalui purchase ya. Di sini kita sudah berhasil dengan 1 tahapan, serta yang terakhir adalah melalui di sini melalui quotation, yaitu untuk melakukan outgoing shipment ya teman-teman, dengan 3 tahapan di sini ya, yaitu ada pick, pack, dan out ya.
Oke, jadi di sini dari stok ke packing zone, kemudian dari packing zone ke output. Itu untuk, tahapan yang harus dilakukan pada saat outgoing shipment karena ada 3 tahapan. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan di sini di inventory overview ya. Di sini kita lihat untuk yang warehouse Bekasi ya di sini. Karena tadi kita melakukan pembelian yang mana terdapat receipt, di sini kita lihat bahwa terdapat satu dokumen ya dengan source dokumennya adalah sama dengan yang kita buat di RFQ tadi dalam bentuk purchase order. Di sini kita melakukan pembelian barang, statusnya sudah dalam kondisi done. Kemudian juga di sini kita kembali untuk pick-nya ya, di sini statusnya done. Juga untuk dari BKS stock ya, di sini referensinya pick ya teman-teman. Kemudian di sini kita lihat lagi untuk pack ya. Ini source dokumennya juga sama ya, S00025. Kemudian di sini yang terakhir adalah delivery order ya, juga source dokumennya sama, statusnya sudah done. Berarti sudah selesai untuk tahap pengiriman barang kepada customer Azure Interior ya, melalui 3 tahapan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pick, pack, dan out, atau delivery order ataupun ship. Oke. Selanjutnya kita juga dapat melihat ya pada navigation bar, kita ke stock, kemudian kita ke warehouse Bekasi, kita klik. Nah, selanjutnya sini kita lihat di kabinet with doors ya, berubah on hand-nya menjadi 5. Karena tadi awalnya 10 kemudian dijual lagi, itu akan menjadi 5 ya, teman-teman. Karena tadi kan kita beli, terus di sini on hand-nya menjadi 5. Lalu dapat kita lihat juga di sini ya untuk stoknya. Kita dapat melihat bahwa terjadi 1 kali incoming shipment dan juga 1 kali outgoing shipment ya. Di sini teman-teman. Ini untuk default-nya, sedangkan untuk yang sisanya adalah saat kita melakukan proses incoming ya, ini untuk incoming, kemudian untuk pick, pack, dan out-nya untuk outgoing-nya ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan pembuatan warehouse baru ya, dengan incoming shipment-nya 1 step dan outgoing shipment-nya 3 step ya. Juga tadi kita juga membuat purchase order ya, kemudian juga untuk quotation-nya. Untuk tahap selanjutnya terkait dengan procure to pay dan order to cash dapat kalian lihat pada video saya sebelumnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.